Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini adalah masa-masa teman-teman berada pada satu euforia sebagai calon wisudawan ya, karena BH terakhir. Oke, sebentar lagi statusnya berubah gitu ya, jadi alumnus gitu. Oke, tetapi kami ingin membekali teman-teman dengan eh, dengan kemampuan atau berhubungan dengan pemahaman teman-teman terhadap apa yang harus ditampilkan oleh teman-teman sebagai lulusan dari Universitas Aisyah Bandung. Oleh karenanya materi yang diminta disampaikan oleh saya diberi judul oleh panitia adalah akhlak karimah sebagai identitas muslim profesional. Baik, teman-teman tentu uh, sudah mengikuti kegiatan gitu ya di kampus Unisa. Istilah akhlakul karimah sebenarnya mungkin bukan hal yang baru buat teman-teman. Kalau mengikuti ya, kalau mengikuti. Artinya selama berapa tahun kuliah di Unisa? 5, oke. Ada yang 5, ada yang 4. Oh, ada yang 2. Oke, baik. Nah, selama proses perkuliahan tentu istilah ini seringkali didengar. Ya, seringkali didengar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berakhlakul karimah? Oke, sederhana, sederhana saja sekarang. Ya, sederhana sekarang. Pada saat teman-teman, oke, ini teman-teman, saya mohon izin ya turun dari panggung ini. Gitu. Prof. Wahyu, kalau ibu guru mah ribu kami audiens tapi teh kami abdi mah ibu guru. Gitu ya. Oke, karena ibu guru. Oke, buat saya yang sebagai pendidik ya, sebagai satu cara profesional, sebagai seorang pendidik, pada saat kita tidak bisa menjumpai peserta didiknya, maka merasa ada jarak. Dan oleh karenanya, saya mohon izin nanti dari depan juga mungkin akan berjalan ke belakang. Oke, contoh kecil nih. Maafkan daku ya. Oke. Non, itu makanannya masih dimakan atau sampah? Oh, masih dimakan. Oke, kalau masih dimakan. Oke, bukan sampah ya? Bukan. Oke, mari kita lihat. Kalau Umi Yusi ini berinspeksi, aduh langsung dimasukin semua. Waduh, 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 waduh. Karena diinspeksi jadi langsung dimasukkan. Wah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah salah satu indikator. Teman-teman itu memiliki akhlakul karimah atau tidak. Gitu ya. Oke, lanjut sayang, punten. Oke, boleh lanjut PPT-nya. Oke, hatur nuhun. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara akhlakul karimah, kita bicara tentang perilaku terpuji, mulia, dan baik. Sederhananya seperti itu. Tapi perilaku terpuji, mulia, dan baik itu atas sistem nilai Islam. Karena ada perilaku terpuji, baik, tapi karena tidak didasarkan atas sistem nilai, itu tidak menjadi akhlak karimah. Ada nggak contohnya? Kalau kita ngasih hadiah sama orang yang kita mintai bantuan agar cepat selesai ijazahnya, itu akhlakul karimah bukan? Bukan, itu gratifikasi. Padahal itu perilaku baik nggak? Baik, karena ngasih hadiah. Tapi salah karena tidak menunjukkan integritas. Gitu kan? Seperti itu. Ya, atau ada orang yang katanya ceritanya begini, setiap tahun umroh. Kenapa setiap tahun umroh? Untuk membersihkan diri. Umrohnya baik tidak? Baik. Membersihkan diri baik? Baik. Tapi pertanyaannya membersihkan diri dari apa? Dari semua dosa. Nah, jadi katanya lakukan saja dosa sebanyak-banyaknya nanti setahun habis itu umroh untuk membersihkan diri. Jadi baik bukan? Bukan. Akhlakul karimah bukan? Bukan. Kenapa? Karena perilaku baiknya menjadi jual beli. Nah, enggak begitu.
gitu ya. Enggak begitu kalau kita bicara dari sisi akhlakul karimah. Nah, pada saat kita menunjukkan akhlak ini harus menjadi seorang muslim. Ciri dari seorang muslim. Ciri dari seorang yang muslim itu adalah memang mampu menunjukkan perilaku baik. Rasulullah ya, kekasih Allah itu kenapa menjadi sangat dikenal oleh semua orang karena perilaku baiknya. Gitu ya, karena perilaku baiknya. Gitu. Semua orang menjadi percaya pada beliau. Kenapa? Karena amanah. Nah, itu juga. Jadi kalau tadi karena saya turut mendengar nih pertanyaan terakhir. Gimana bekerja? Gitu ya. Gimana bekerja sudah cari pekerjaannya? Nanti kalah sama AI gitu. Enggak kalah sayang. Mungkin gitu ya. Kalau cuma bicara gambar saja buat teman-teman DKV, ya hasil AI mungkin bagus. Tapi kalau kita bicara orisinalitas ide, bisa nggak diambil dari AI? Enggak. Disitulah dimensi yang disebut dengan sisi kemanusiaan. Makanya orang Jepang mengatakan sudah 5.0. 5.0 itu 5-nya itu adalah dimensi kemanusiaan. Tahu tidak apa yang membuat teman-teman bisa tidak diterima bekerja pada satu lembaga? Dengan tadi ya kita bicara teknologi. Apa yang membuat teman-teman bisa tidak diterima kerja? Salah satunya adalah mereka akan sensening ya semua sosial media teman-teman. Kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu, hari ini sosmedmu harimaumu. Pada saat teman-teman mau posting gambar yang tidak pada tempatnya, pada saat teman-teman berbicara kasar di sosial media, membuli di sosial media, jangan harap teman-teman akan diterima bekerja. Karena rekam jejak teman-teman tidak baik. Gitu. Jadi kalau sekarang mau bicaranya kompetensinya baik. Lulusan mana? Universitas Aisyah, Bandung. Begitu lihat sosmednya, eta teh kerudungna dilaminati. Ya, bisa jadi mungkin jadi pertanyaan orang. Kenapa? Tapi kan benar Bu, ini mah fotonya juga di pantai. Ya wajar-wajar aja bajunya begini. Tapi pertanyaannya untuk apa? Apakah masuk kepada tampilan pornografi sehingga tidak hanya kena ya, kena pada ketidaksopanan secara etis, tapi juga bisa kena undang-undang TLU. Kenapa? Karena dianggap menyebarkan pornografi. Nah, itu kalau kita tidak bersumber pada Islam. Jadi pada saat kita bicara akhlakul karimah, kita bicara itu harus menjadi identitas kita. Ya, harus menjadi identitas kita. Oke. Dalam pengertian yang paling sederhana kita sebut sebagai budi pekerti yang baik, tindakan atau tabiat luhur yang dilakukan yang menunjukkan gitu ya, yang tidak dibuat-buat, tapi merupakan pribadi kita. Ya, merupakan pribadi kita. Ada yang masih ingat 4 kata ajaib dalam kita bersosialisasi? Tolong, terima kasih, permisi. Masih pakai itu? Benar. Benar apa benar? Bukannya sukanya begini, mana tepang, eta pulpen orang. Ayo, mana tolongnya? Langsung ketawa. Iya, karena pada saat menganggap teman itu teman dekat, kadang-kadang 4 kata itu lupa. Pada saat itu jadi adik tingkat, lupa. Kamu ambil itu.
Nggak bisa. Gitu ya. Apalagi nanti Anda melakukan pelayanan. Ayo, mana nih anak pariwisata? Mana anak pariwisata? Oke. Ya, pariwisata. Salah satu yang harus ada di pemikiran teman-teman pariwisata adalah services. Oke. Ya kan? Servis ya. Karena kalau nggak diservis baik, kira-kira akan gimana? Akan kecewa. Lalu apa? Akan gimana? Kalau kecewa, komplain. Kalau udah komplain, usahanya tidak akan berkembang. Gitu ya. Kenapa sih kok orang mau ngambil menginap di satu cottage? Itu bukan hanya bicara murah, bukan hanya bicara bersih, tapi sopan enggak, ramah enggak, kan gitu ya. Jadi tadi mau itu di DKP, mau itu di pariwisata, mau itu di perawat, gitu ya. Oke, mana perdaging? Ada? Sudah ada belum? Belum ada? Oke, baik, kita lanjut. Punten lanjut? Iya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menyatakan bahwa sesungguhnya aku tiada diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki, mengoreksi, dan menyempurnakan akhlak. Mengapa kira-kira begitu? Kenapa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak? Pada saat itu kondisi Mekah seperti apa? Jahiliyah. Oke, jahiliyah. Indikator yang sederhananya apa? Suka minum minuman keras. Pertanyaan saya saat ini, apakah penjualan minuman keras saat ini di Bandung saja mudah untuk diperoleh? Mudah. Ada nggak Anda beli minuman keras ditanya oleh petugasnya, minjem KTP-nya? Ada nggak di Indonesia begitu? Nggak ada. Kalau di luar orang mau beli rokok saja ditanya, mana KTP-nya? Di Indonesia beli rokoknya dikecer. Ditanya KTP? Kagak. Nah, iya kan? Nah, itu contoh kecil. Artinya apa? Artinya adalah bahwa penting bagi kita hari ini untuk bisa menunjukkan jati diri sebagai orang yang memiliki akhlak yang karimah. Oke, lanjut. Ya. Nah, yang berikutnya karena akhlakul karimah sebagai identitas profesional, apa sih profesional? Profesional itu adalah sosok yang memiliki kepandaian khusus untuk menjalankan tugasnya. Apalagi orang yang terlibat memenuhi kualifikasi profesional. Pada saat kita bicara tadi kesempatan untuk bekerja, Anda tahu tidak posisi IPK itu berada pada urutan keberapa sebagai standar pekerjaan? Secara internasional hanya berada di posisi ke-12. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya jujur. Kalau bicara jujur, bicara IPK, bukan bicara akhlak. Di mana diketahui jujur apa tidaknya? Gampang sekarang tadi dengan sosmed Anda dilihat selama ini Anda bagaimana? Tugas Anda bagaimana? Anda pada saat mengambil, informasi Anda tuliskan tidak sumbernya. Kalau tidak, Anda berarti tidak jujur. Gitu kan? Oke. Lalu yang keduanya apa? Kemampuan berkomunikasi. Artinya apa? 1 sampai 11 itu semuanya berhubungan dengan soft skill. 1 sampai 11 itu berhubungan dengan perilaku nampak yang menunjukkan integritas diri. Oke, sehingga kita harus secara confident untuk membangun diri kita. Lanjut. Oke, apa sih ciri orang profesional? Ciri orang profesional itu ditumpang oleh 3 hal. Pertama, memiliki pengetahuan yang cukup. Kedua, memiliki keterampilan. Oke. Yang ketiga, menunjukkan sikap.
pengetahuan dan keterampilan itu harus menjadi dasar untuk bersikap secara profesional. Nah, apa keahlian, apa yang pengetahuan itu? Itu berhubungan dengan keahlian dan kompetensi. Oke. Teman-teman DKV keahlian dan kompetensinya apa? DKV. Oh, di belakang mana DKV? Oke. Keahlian kompetensinya apa? Anda mampu apa? Satu saja sebutkan kalau bilang banyak. Apa? Sebagai lulusan Anda mampu apa? Mengetahui apa? Punya pengetahuan apa? Fotografi. Fotografi. Oke, baik. Fotografi. Memiliki pengetahuan memiliki pengetahuan fotografi. Memiliki keterampilan fotografi. Pertanyaan berikutnya adalah apa sikap yang berhubungan dengan fotografi? Pertama, bagaimana memperlakukan objek dari fotografi itu. Itu kan? Baik itu objek objek benda maupun objek manusia atau objek itu misalnya akan berhubungan dengan bagaimana apakah misalnya menjadi sesuatu yang berakhlak karimah jika objek fotonya adalah objek foto yang dapat membuat orang menjadi bias. Gitu ya, itu misalnya. Oke. Lalu berikutnya, memiliki integritas dan etika kerja yang tinggi. Mana teman-teman perawat? Mana? Sebelah mana? Sebelah sini. Oke, baik. Non, kalau ketemu siapa Umi Yusi? Kalau ketemu pasien nenek-nenek bawel nggak mau makan, mau diapain? Dikasih pengertian. Nenek-nenek bawel pengertian. Diajarin gimana? Diajarin pelan-pelan. Oke, nggak mau makan masalahnya. Diajarinnya apa? Case-nya adalah nenek-nenek bawel nggak mau makan. Diajarin apa? Pengertian apa? Nah, ini kita bicara integritas dan etika kerja yang tinggi. Kenapa? Karena setiap level, setiap karakteristik pasien tentu memerlukan pendekatan dan perlakuan yang berbeda. Nah, kalau nenek-nenek karakteristik orang tua itu indikator sederhananya kalau kita bicara dari pengetahuan karakteristiknya senang dibagaimanakan? Senang dimanja. Gitu kan? Senang diperhatikan. Maka bukan pengertian yang akan kita lakukan tapi bujukan. Gitu, dibujuk. Kalau dikasih pengertian mah itu kalau sama anak mahasiswa diskusi. Kalau nenek-nenek mah bukan. Nah, ya itu kalau kita bicara tentang integritas dan etika kerja. Kenapa? Karena didasarkan oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu. Jadi pengetahuan teman-teman tentang karakteristik pasien itu harus teman-teman kuasai. Lalu keterampilannya untuk keterampilan untuk perawatannya harus teman-teman kuasai. Lalu ditunjukkan dengan sikap pada saat memberikan pelayanan. Nah, ini adalah hal ya. Bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab dan disiplin dalam menyelenggarakan tugas. Oke. Bidan mana bidan? Kebidanan. Oh, hah? Oh ini daerah sini kebidanan saya. Wah ditunjuk. Jangan ini tunjuk orang. Oh perawat. Bidan. Oke. Siap. Oke. Hebat. Oke. Oke. Ibu bidan Iip. Oh bidan semua. Oke. Jadi siapa yang mau jawab? Bertiga. Baiklah. Iya. Sekarang saya tanya. Apa
upaya kan tadi ininya adalah bagaimana disiplin gitu kan dan integritas kerja. Oke. Agar alat bantu kan bidan harus bantu untuk melahirkan kan? Oke. Tapi seringkali katanya bisa menjadi tidak selamat karena tetanus. Nah, apa yang harus sebenarnya dikerjakan? Suntik tetenya kapan? Belum menikah. Oh, pranikah. Pranikah suntik tete itu berlaku berapa lama? Ada jangkanya berapa lama? Makanya saya tanya. Ya. Hah? TT1 ke TT2 itu 1 bulan. Oke. Kalau sekarang baru hamilnya udah nikah 2 tahun gimana? Kan katanya tadi suntik tetenya kapan? Pranikah. Tapi hamilnya baru 2 tahun setelah menikah udah nggak ada dong. Oh, oke. Baik, pengetahuan itu diketahuinya kapan oleh ibu, calon ibu? Iya betul, maksud saya informasi itu kapan diketahuinya? Oleh oleh masyarakat, Ira. Ya sedini mungkin Ira. Ngerti? Ah. Oke, oke, oke. Jangan pasea, jangan pasea. Tenang, 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 tenang. Jadi maksud saya adalah kan kita bicara strategi kan. Nah, kalau itu lalu ternyata dia baru hamil ya berarti kan harus ada edukasi. Edukasinya kapan dilakukan? Pranikah. Jadi Anda akan datang ke Kementerian ke KUA untuk bantu memberikan edukasi bagi calon pengantin. Ada nggak konsep itu? Oke, oke. Artinya belum tentu oleh bidan ya. Ya, maksud saya mempertanyakan itu adalah dari sekarang kalau kita bicara integritas dan disiplin Anda sebagai seseorang yang secara profesional adalah seorang bidan, itu harus ada pada kepala kita sebagai strategi. Karena kita punya pengetahuannya, gitu kan? Kita harus punya keterampilannya, kita harus bersikap secara profesional. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, teman ada salah nggak bisa. Gitu. Pertanyaannya mendasar. Pada saat nanti Anda pulang, maaf ke kota asal atau ke kampung asal, apa strategi yang akan dilakukan sehingga itu kan ibu dan bayi selamat. Kan itu konsepnya. Maksud saya ingin menunjukkan kalau kita bicara secara profesional seperti itu konsepnya, ya. Oke, baik teman-teman. Halo. Ya. Oke. Ini prodi apa? Perawat. Perawat, ini perawat. Ini brother ini. Nah, ya kan? Kalau perempuan kan suster. Ya, kalau laki-laki suster juga. Father. Brother.